Betapa sangat ajaibnya kita sebagai manusia ya, mengembara di medan-medan kehidupan, sebisa mungkin menjajakan kebaikan demi kebaikan. Sesungguhnya yang mutlak itu telah sudi menyambangi kita agar kita tidak semata tersiok-siok mengembarai kehidupan ini, agar muncul kebaikan. Maka perlu Allah Ta'ala menemani diri kita. Oke, kita lanjutkan ya. Pada bait yang saya bacakan tadi, da'ni wasfi ayatin lahu zuharat, itu terdiri dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi dari si subjek. Da'ni, biarkan aku bersama dengan penjelasanku tentang kemukjizatan kekasihku. Jadi ya, tidak usah kau hiraukan aku, hidupku ini semata-mata untuk kutumpahkan bagi puja-puji terhadap kekasihku. Jadi di sini beliau memiliki adanya pandangan yang jauh lebih tajam dibandingkan kebanyakan orang. Kita tahu logika orang yang memuji. Oh, betapa eloknya, betapa anggunnya engkau. Ini berarti ingin menyatakan betapa mataku sangat tajam untuk menangkap keelokanmu yang tak tertangkap oleh mata orang lain. Jadi ya, da'ni, biarkan aku bersama dengan penjelasanku ini, biarkan. Aku sedang berdendang tentang kekasihku. Aku sedang dimabuk rindu oleh kekasihku. Biarkan, aku biarkan. Jadi ya, ini berarti apa? Melampaui kelaziman banyak orang di dalam penglihatannya terhadap sang kekasih. Bahkan adanya jarak yang membentang, yang semula membentang antara pecinta dengan kekasih itu ditekuk, sehingga pecinta adalah terjemahan yang paling konkret dari sang tercinta. Coba ya, salah satu puisi dari Syekh Husin bin Mansur Al-Hallaj di dalam kitab Diwan Al-Hallaj. Ya ilahi, adnaitani minka hatta dhonantu annaka anni. Wahai Tuhanku, kau dekatkan aku kepadamu sebagaimana aku dekatkan engkau kepadaku, sehingga aku mengira bahwa engkau itu adalah aku. Jadi jarak yang semula membentang itu ditekuk, sehingga tidak ada akhlak dari seorang pecinta kecuali merupakan terjemahan paling konkret dari akhlaknya yang tercinta atau yang terkasih itu. Nah, di sini ya, tidak usah ada orang cerewet untuk mengomentari si pecinta ini. Untuk apa kau buang-buang umurmu hanya untuk mendendangkan kekasihmu itu? Untuk apa? Seluruh pertanyaan sudah tidak masuk di akal sang pecinta. Nggak nih, biarkan aku. Kau tidak usah merecoki. Tidak usah merecoki adanya konsentrasiku untuk sepenuh-penuhnya memuji orang yang kucintai. Sudah, tinggalkan. Hidupku adalah hidupnya sebagaimana hidupnya adalah hidupku. Kita adalah dua badan yang menyatu di dalam ruh yang tunggal. Jadi ini dari sisi subjek. Nah, pengalaman dari sisi subjek ini bisa kita tiru dalam kehidupan diri kita.
Ketika kita sudah sepenuhnya memutuskan untuk berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita mesti menyediakan diri untuk menjadi terjemahan konkret dari akhlaknya Allah, dari nama-nama Allah taala itu. Ketika kita sudah berpihak. Nah, di sini sang subjek ini betul-betul menikmati kemerdekaannya di dalam menumpahkan keluh kesah kerinduan dan cinta kepada sang kekasih itu. Itu dari sisi subjek. Yang kedua, dari sisi objek, ayatin lahu dhaharat. Nah, ketika ayat-ayat Allah Ta'ala diteropong oleh pandangan orang yang nyalang, pandangan yang tajam dari seseorang, maka ayat itu membentang sedemikian luasnya. Di dunia ini sesungguhnya ya, segala sesuatu itu adalah ayat. Dari mulai nyamuk sampai benda dan makhluk terbesar, sesungguhnya adalah ayat, adalah bukti dari kemahaan Allah Subhanahu wa taala, ayat. Tapi ayat yang paling sublim ya, ayat yang paling memiliki kekuatan untuk menggugah siapapun yang melakukan iktibar, itu ayatnya berupa manusia, berupa nabi terakhir. Waman huwal ayatul kubra, ayat terbesar itu, ayat terbesar. Sehingga ketika orang tidak tergetar hatinya menyaksikan beliau, itu alasannya cuma satu, hatinya terkunci. Hatinya terkunci. Andaikan masih ada selubang jarum kemungkinan untuk mendapatkan petunjuk, pasti dapat petunjuk dengan cara merenungi keagungan dari ketauladanan beliau, pasti dapat petunjuk itu. Ya. Ayat ini menjadi semakin terang benderang ketika orang semakin nyalang penglihatannya. Nah, karena itu bagi orang-orang yang penglihatannya tajam kepada Nabi, mereka itu mengajukan pertanyaan yang muncul dari kebingungan mereka. Fi ma'anikal anamu lam yazalu hairina, tentang makna keagunganmu wahai Kanjeng Rasul, manusia senantiasa berada dalam kebingungan. Ini makhluk apa Tuhan? Kebingungan. Disebut makhluk, tidak ada siapapun yang bisa menghinggakannya di dalam menjelaskan ayat-ayat Allah pada beliau. Tapi disebut Tuhan, jelas bukan Tuhan, sebab Tuhan itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang sudah terngongon-ngongon seperti itu, maka dua sisi ini antara subjek dan objek itu menemukan konvergensi yang paling sempurna, menemukan titik temu yang paling sempurna. Di saat itu kemudian orang bisa menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala pada diri sang Nabi. Dalam konteks seperti itu beliau bersabda, man ro'ani faqad ro'al haq, orang yang melihat aku, sungguh orang itu menyaksikan Allah yang maha benar. Jadi ini tentu saja hadis dalam konteks konvergensi, dalam konteks titik temu itu antara kesempurnaan penglihatan sang subjek terhadap adanya kecemerlangan objek itu. Nah, andaikan hidup kita ya mendapatkan karunia sampai di makom yang seperti itu, maka rampung sesungguhnya, sudah rampung. Artinya rampung itu apa? Ya tidak ada lagi yang membuat kita penasaran selain terus menjelajah di ayat-ayat yang tidak terhingga maknanya itu. Karena ayat-ayat itu ya termasuk di dalamnya kemukjizatan, itu tidak bisa ditemukan di mana limitnya, di mana finishnya, tidak bisa ditemukan itu. Makanya kata Maulana Rumi,
andaikan aku dikasih 100 kebangkitan. Jadi kasih hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Andaikan aku dikasih 100 kebangkitan, maka aku sungguh tidak akan bisa menghatamkan ceritaku tentang cinta. Enggak bisa. Sebab apa? La nihayata lihadzal kalam. Tidak ada pungkasannya pembicaraan tentang cinta. Tidak ada habisannya pembicaraan tentang kekasih. Tidak ada. Tidak ada. Jadi karena itu jangan pernah kita menghayal bahwa ibadah kita itu sampai di finish. Jangan pernah. Nggak akan pernah sampai di finish. 1000 kebangkitan dianugerahkan kepada kita, kita tidak akan pernah mencapai finish dalam peribadatan kita. Tidak akan pernah mencapai finish di dalam puja-puji kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Tidak akan pernah menemukan finish. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau adalah sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu. Artinya apa? Andaikan seluruh umat manusia menggunakan umurnya untuk memuja-muji Allah, untuk memuja-muji Rasulnya, maka seluruh umur alam raya itu habis dan Allah belum semestinya dipuji sebagaimana seharusnya. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Anta kama athnaita ala nafsi. Karena itu Halat kemudian bilang, ya Allah, Engkau tahu betul bahwa aku tidak akan pernah sempurna memujimu sebagaimana semestinya engkau dipuji. Karena itu pujilah dirimu sendiri lewat perantara aku. Jadi ya, bagaimana si subjek ini memiliki negosiasi yang sangat cantik. Jadi dia tahu lidahnya akan keluh. Bahkan andaikan seluruh bulu kuduk itu menjelma lidah, tetap akan keluh untuk memujinya sebagaimana semestinya Allah Ta'ala dipuji. Karena itu pujilah dirimu sendiri lewat perantara aku. Jadi apa? Ingin diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Halat sadar bahwa orang itu mulia karena diperankan oleh Allah. Enggak ada orang mulia kalau tidak diperankan oleh Allah Ta'ala, itu enggak ada. Enggak ada. Kalau kita bisa sholat khusyuk itu karena diperankan. Siapa coba kata Maulana Rumi, siapa yang menemani kita bertawaf keliling Ka'bah lantas kita merasakan getaran ketika bertawaf itu, kalau tidak yang mutlak sedang menemani diri kita? Siapa yang menemani diri kita ketika di saf-saf itu berjejal-jejal sholat dan kita merasakan nikmat? Siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala? Dia yang disembah, dia yang mutlak itu ternyata juga menemani keterbatasan kita ketika kita menyembah hadiratnya. Ya Allah, nah, mestinya kan muncul begini, engkau pasti tahu bahwa sholatku ini pasti runyam nanti. Tolong perankan aku agar menjadi kehusukan yang mutlak kepadamu, sehingga yang nyata adalah engkau menghadap kepada dirimu sendiri lewat perantara aku. Jadi ingin diperankan karena tahu bahwa diperankan itu akan memunculkan adanya kemuliaan. Kalau tidak begitu, bagaimana sebuah ayat akan menjadi sah? Innal izzata lillahi jami'ah. Seluruh kemuliaan itu milik Allah. Maka ketika kemuliaan itu diberikan kepada kita, taulah kita bahwa kita karena diperankan di situ sehingga kita dapat kemuliaan. Andaikan Allah tidak pernah turun tangan untuk memerankan diri kita, maka secuil kemuliaan tidak akan pernah kita miliki, tidak akan pernah hinggap pada diri kita. Sungguh. Jadi betapa sangat ajaibnya kita sebagai manusia ya, mengembara di medan-medan kehidupan, sebisa mungkin menjajakan kebaikan demi kebaikan. Sesungguhnya yang mutlak itu telah sudi menyambangi kita agar kita tidak semata tersiok-siok mengembarai kehidupan ini. Agar muncul kebaikan, maka perlu Allah Ta'ala menemani diri kita. Seutas kebaikan kita tidak bisa menciptakannya, murni
Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu da'ni wasfi ayatin ini sesungguhnya terdiri dari dua sisi atau satu sisi yang kelihatan dua. Oh ya. Sebenarnya Imam Busiri yang menyatakan da'ni wasfi itu betul-betul Imam Busiri atau sesungguhnya diperankan oleh Rasulullah. Nah, andaikan tidak ada cahaya Rasulullah dalam diri Imam Busiri yang sedemikian dominan, bagaimana mungkin bisa sedemikian fasih melontarkan puja-puji terhadap kemukjizatan Kanjeng Nabi? Gak mungkin. Jadi hidup ini kelihatannya banyak beraneka ragam, hakikatnya tunggal. Maka beruntunglah orang yang menyaksikan ketunggalan Allah Ta'ala di tengah keanekaragaman ini. Beruntunglah orang yang bisa menyaksikan alam semesta ini adalah jasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat syafaatul kaun atau syafaat keberadaan. Oke ya, persiapkan diri kita untuk qiyam, untuk berdiri liijlali Rasulillah, untuk mengagungkan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.